Kasus Edi Mulyadi, jebakan politik buat Anies. Ditulis oleh Nina Nur. Entah sudah jadi suratan takdir atau itu bagian dari karma. Ada beberapa hal yang terjadi bersamaan dan berurutan dalam beberapa hari belakangan ini, menyangkut Anies Baswedan dan Edi Mulyadi. Kita susuri bersama rangkaian momen-momennya. Edi Mulyadi kini harus menghadapi konsekuensi perkataannya yang menghina warga Kalimantan. Perkataan Edi yang menyebut warga Kalimantan seperti jin, kuntilanak, dan genderuwo diucapkan dalam sebuah video di YouTube. Video itu sudah tayang sejak Selasa tanggal 18 Januari 2022. Sejak saat itu kehebohan pun terakumulasi hingga sekarang. Kemarahan publik pun mengalami perkembangan pesat. Dari para netizen di media sosial hingga mayoritas warga masyarakat di Pulau Kalimantan sampai warga masyarakat yang bukan orang asli Kalimantan. Bahkan meluas hingga ke negara tetangga Malaysia yang juga sebagian wilayahnya ada di Kalimantan. Sementara Anies Baswedan pada hari Jumat tanggal 21 Januari lalu berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Banyak media menyebut bahwa kunjungan itu merupakan safari politik. Karena di Sulawesi Selatan saat Pilpres 2019 dulu, Presiden Jokowi mengalami kekalahan. Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai daerah asal Yusuf Kala, tokoh yang disebut berdiri di balik majunya Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dalam sebuah acara pertemuan, warga Makassar menyambut Anies dengan sangat meriah dan disebut sebagai calon presiden. Dalam acara itu pula, Anies belaga menyindir moto Presiden Jokowi yang berbunyi kerja, 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 dan disambut dengan gelak tawa warga Makassar. Saya yakin semua itu membuat Anies seperti terbang ke langit bagai Superman, lalu mendarat di dalam istana presiden. Sudahlah, kita tidak boleh merusak kebahagiaan Anies. Oke, lanjut guys. Momen berikutnya adalah momen yang sangat kurang ajar terhadap kebahagiaan Anies tadi. Ketika Anies mendarat di Makassar, dia tidak mengira bahwa pada hari yang sama, sebuah lembaga survei Nusantara Strategic Network merilis hasil survei yang sangat menampar kebahagiaan Anies. Survei itu tentang kepuasan masyarakat DKI Jakarta atas kinerja Gubernur Anies. Hasilnya yang puas hanya 33,8%. Sedangkan yang tidak puas sangat banyak, mencapai 60,3%. Hasil ini terbalik dengan hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dalam berbagai survei, yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi mencapai 50-an% hingga 80-an%, di mana Anies nggak terjungkal mendengarnya. Momen survei kedua yang juga menohok Anies terjadi sesudah Anies menyelesaikan safari politiknya di Makassar, yaitu pada Selasa lalu tanggal 25 Januari, sebuah lembaga riset Center for Strategic on Islamic and International Studies melakukan survei pilihan calon presiden terhadap warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, akun media sosial resmi Nahdlatul Ulama menyebutkan anggotanya mencapai 91,2 juta orang. Itu belum termasuk simpatisan dan keluarganya. Artinya, survei calon presiden bagi warga Nahdlatul Ulama berarti penting dalam dunia politik tanah air. Lucunya, nama Anies tidak ada dalam kandidat capres yang ditemukan oleh survei ini. Lalu apa hubungan antara Edi Mulyadi dan Anies Baswedan? Pertama, dari segi latar belakang. Edi Mulyadi punya kedekatan dengan Anies. Edi pernah jadi caleg dari PKS yang maju di daerah pemilihan Jakarta 3. PKS merupakan salah satu partai yang mengusung Gubernur Anies. Bahkan dalam rencana gelaran reuni 212 tahun 2019, Edi Mulyadi sebagai Sekjen GNPF Ulama
adalah sosok yang memberi pernyataan ke media bahwa Anies diundang dan akan memberi sambutan di acara tersebut. Tentu, fakta di atas tidak akan ngefek ke Anies. Justru fakta kedua yang sangat telak menyenggol Anies, yaitu orang-orang yang membela Edi Mulyadi. Hah? Ada gitu yang mau membela Edi? Sementara mayoritas publik sudah mengecam penghinaan yang dia lakukan terhadap warga Kalimantan. Membela Edi sama dengan bunuh diri dalam politik, karena tidak akan jadi faktor yang menguntungkan. PKS sangat tahu konsekuensinya. Oleh sebab itu, PKS buru-buru membantah keterkaitan dengan perkataan Edi Mulyadi. Berkaitan dengan statement Edi Mulyadi, pernah menjadi caleg PKS, tentang ibu kota negara yang baru. Sampai sekarang, Saudara Edi Mulyadi bukan pejabat struktur PKS, tidak dalam posisi menyuarakan suara resmi PKS tentang ibu kota negara, sehingga ucapan statement beliau adalah murni pendapat pribadi. Adapun sikap resmi PKS tentang ibu kota negara sudah disuarakan secara jelas oleh fraksi PKS di DPR dan juga oleh para jubir yang bersuara di media. Ketika politisi PKS Tifatul Sembiring bersuara membela Edi, hanya dalam beberapa jam Tifatul kemudian bergegas meminta maaf kepada publik. Nampaknya Tifatul keceplosan dan buru-buru ditegur oleh partainya. Mana mau partai politik membela orang yang sekarang jadi musuh publik se-Indonesia. Tapi ada saja segelintir orang, maaf bodoh, yang mau membela Edi. Pertama adalah PA212, diwakili oleh Novel Bakmumin. PA212 membela Edi, menyebut tidak ada unsur sara dalam perkataan Edi dan tidak bisa dipidanakan. Yang kedua dan ketiga adalah mereka yang mendampingi Edi Mulyadi dalam video permintaan maafnya. Mereka adalah Sulaiman Halim dan Muhammad Uhaib Asad yang disebut sebagai tokoh asal Kalimantan. Dalam video itu, mereka seperti menjadi bumper buat Edi. Mereka berdua mengaku tidak tersinggung dengan perkataan Edi yang dinilai publik menghina warga Kalimantan. Tak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan kedekatan Anies dengan PA212. Kalau Sulaiman dan Uhaib, perlu sedikit dipaparkan rekam jejaknya, yaitu keterlibatan mereka berdua sebagai pendukung Anies jadi Capres 2024. Sulaiman Halim dan Muhammad Uhaib Asad termasuk dalam kelompok yang membuat jaringan relawan pendukung Anies Baswedan di Kalimantan Selatan. Mereka menamakan diri sebagai relawan gebrak benua yang mendukung majunya Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sulaiman Halim menjadi sekretaris dalam struktur organisasi relawan itu, sedangkan Muhammad Uhaib menjadi penasehat. Mereka memotori digelarnya deklarasi Anies RI 1 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sampai di sini ada 4 orang yang membela Edi. Keempatnya berhubungan erat dengan dukungan terhadap Anies di dunia politik. Dukungan politik hanya akan muncul jika yang didukung dinilai senada, serupa, dan cerminan dari mereka yang mendukung. Tentu untuk mencapai ambisinya nyapres, Anies mesti menggalang dukungan sebanyak-banyaknya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Anies tidak pernah sekalipun bersikap tegas terhadap kelompok PA212 walaupun mereka suka berkumpul dan berdemo di masa pandemi. Apalagi bicara soal memerangi kelompok radikal. Mana pernah Anies bicara soal itu kan? Melihat video permintaan maaf Edi, didampingi Sulaiman dan Uhaib, terkesan suasana yang santai dan tidak serius. Mereka bahkan banyak mesam-mesem senyum-senyum.
seakan itu adalah panggung politik, bukannya panggung untuk meminta maaf kepada warga masyarakat yang merasa tersinggung. Efeknya sudah bisa diprediksi. Kemarahan publik makin meluas dan membahana. Dan Anies, disadari atau tidak, mulai tertarik ke dalam pusaran kemarahan itu. Publik bisa saja mengambil kesimpulan bahwa yang mendukung Anies adalah mereka yang dengan gampang menghina suku bangsa lain dengan semena-mena. Jika Anies merupakan cerminan dari pendukungnya, maka Anies akan bersikap sama. Ini sangat buruk buat elektabilitas Anies. Ya, salah sendiri. Kenapa terus saja akrab dengan para kadrun? Tapi kalau bukan gerombolan kadrun, emangnya siapa lagi yang mau mendukung Anies? Selalu dari kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.